kita, yaitu Garuda Pancasila. Ayo semuanya berdiri. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Aku mendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila takkan menyerah. Berkarya di makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya anak-anak semuanya lihat dulu kanan kirinya apakah masih ada sampah. Kalau ada, silahkan dibuang. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 4, yaitu mengenai berbagai pekerjaan. Subtema 3 yaitu pekerjaan orang tuaku. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui membaca teks dongeng Legenda Batu Menangis yang diberikan oleh guru, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur cerita, baik itu tokoh, konflik cerita, latar, alur, dan sebagainya. Yang kedua, melalui membaca teks dongeng Legenda Batu Menangis yang diberikan guru melalui peserta didik mampu menyajikan dan mengkomunikasikan unsur-unsur cerita, baik itu tokoh, konflik, latar, dan lain-lain yang terdapat pada cerita teks dongeng dalam bentuk peta pikiran. Baiklah, di sini Ibu ada memegang satu gambar seseorang, gambar pekerjaan seseorang. Dari gambar ini pekerjaan apa? Mendongeng ya kan? Nah, menurut kalian, siapa di antara kalian yang pernah membaca ataupun menonton YouTube dongeng? Saya, Bu. Nah, dongeng apa itu, Nak? Bawang putih, bawang merah. Bawang putih, bawang merah. Terus siapa lagi? Tadi katanya dongeng bawang putih dan bawang merah. Coba apa amanat atau pesan yang kita dapat dari dongeng tersebut? Syukuri apa yang kita dapatkan selama ini. Di masyarakat tidak akan membawa nilai yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Oh, bagus sekali. Ini tadi orang yang bekerja sebagai pendongeng. Jadi menurut kalian, apakah masih banyak orang ingin bekerja sebagai pendongeng? Enggak. Kok enggak? Kenapa? Siapa yang tahu coba? Nah, coba Abang. Kenapa? Karena gajinya kecil. Karena gajinya yang kecil. Terus siapa lagi? Nah, Karena orang lebih suka menonton secara langsung atau menonton di bioskop. karena orang lebih suka menonton secara langsung atau nonton di bioskop. Terus apa lagi? Nah, kenapa? Karena orang lebih suka jadi dokter dan guru, Bu. Betul, karena orang lebih suka bekerja sebagai dokter dan guru. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang di sini kelompok 1, yang di sini kelompok 2, dan di sana kelompok 3. Ibu akan membagikan cerita Legenda Batu Menangis. Jadi setiap kelompok Ibu bagikan masing-masing dan semuanya membaca dan menyimaknya ya. Ganti-gantian. Oke? Nah, ini kelompok. Ganti-gantian ya. Nanti
Perhatikan sebelum memulai bacanya. Di sini Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik buat masing-masing kelompok. Jadi masing-masing kelompok harus menjawab apa saja pertanyaan-pertanyaan dari lembar kerja ini ya. LKPD yang sudah diberikan? Sudah. Baiklah, Ibu persilahkan masing-masing dari kelompok baik 1, 2, dan 3 untuk maju ke depan untuk membacakan hasil jawabannya. Dan Ibu minta ada salah satu perwakilannya yang untuk maju ke depan. Dari kelompok 1. Dua orang boleh. Baiklah, kelompok 2 dan kelompok 3 mendengarkan hasil presentasi jawaban mereka dari kelompok 1. Baiklah, kelompok 1 silahkan mempresentasikan hasil jawabannya. Saja tokoh yang terdapat pada cerita tersebut punya dan Darmi. Bagaimana alur dan gagak terdapat pada cerita tersebut? Alur maju. Bagaimana latar baik, latar tempat, waktu dan suasana pada cerita tersebut? Latar tempat pegunungan, pasar dan pada waktu pagi hari. Bagaimana penerapan sifat dan namanya pada cerita tersebut? Ibu sifatnya baik dan penyabar, Darmi sifatnya buruk dan sombong. Apa yang menyebabkan permasalahan yang menyebabkan Darmi menjadi sebuah patung? Karena dia membilang ibunya sebagai pembantu dan sifatnya yang sombong. Apa amanat yang dapat diambil dari cerita legenda Batu Menangis? Jangan pernah bersifat sombong. Dan tulis pendapat kamu tentang dongeng legenda Batu Menangis. Siswa mampu mendirikan penilaian cerita secara tulis dengan tempat ke dalam kelompok berikut ini. Dongeng ini mengajarkan kita untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Baiklah, itu adalah hasil jawaban dari kelompok 1. Beri tepuk tangannya. Pada kelompok 2 dipersilakan untuk membacakan hasil jawabannya. Kelompok 2 dipersilakan. Sama itu. Yang terdapat pada cerita tersebut? Jawaban: anak, gadisnya, dan ibunya. Bagaimana alur yang terdapat pada cerita tersebut? Alur maju. Bagaimana latar tempat, waktu dan
Karena pada cerita tersebut, latar tempat di atas bukit Kalimantan Barat, latar waktu di pagi hari, bagaimana penokohan atau sifat Darmi dan mamanya pada cerita tersebut. Jawaban: sifat ibunya baik, sifat anaknya jahat dan buruk. Apa amanat yang dapat diambil dari cerita legenda Batu Nangis? Jawaban: adik undang ya. Tiga dan tuliskan pendapat kamu tentang dongeng legenda Batu Nangis. Siswa mampu mendeskripsi penilaian cerita secara tulisan dengan tepat dalam kolom berikut. Dongeng ini baik untuk dibaca karena dapat mengajarkan kita untuk selalu baik kepada kedua orang tua kita. Mudah dimengerti. Latar lampu alur yang terdapat pada cerita tersebut mudah dimengerti. Oke, udah selesai. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 2. Beri tepuk tangannya. Baiklah, kepada kelompok 3 silakan membacakan hasil diskusinya. Kelompok 3 silakan membacakan. Adalah ibunya dan Darmi. Bagaimana alur cerita yang terdapat pada cerita tersebut? Jawaban: alur yang terdapat pada cerita tersebut adalah alur Nabi. C. Bagaimana latar baik latar tempat waktu pada cerita? Jawaban: latar tempat yang jauh dari waktu di pagi hari. Bagaimana mengelompokkan proses terdiri dari sifat tadi adalah seorang ibu tapi dia mudah dan sifat mamanya baik dan penurut. Apa yang menyebabkan atau permasalahan yang menyebabkan Darmi menjadi sebuah patung? Jawaban: karena Darmi seorang anak durhaka yang menganggap ibunya budak dan dikutuk oleh ibunya. Apa amanat yang dapat diambil dari cerita legenda Batu Nangis? Janganlah durhaka terhadap ibu, karena suka ada di kelompok hatinya. Dan teruskan pendapat kamu tentang dongeng legenda Batu Nangis. Siswa mampu mendeskripsikan penilaian cerita secara tulisan yang tepat di dalam kolom berikut ini. Pendapat dari kelompok kami adalah kita sebagai anak tidak boleh durhaka terhadap ibu karena suka ada di kelompok hatinya, dan kita harus menghormati orang tua kita. Adapun isi cerita tersebut baik dari segi alur, latar maupun pemahaman dapat dimengerti. Baiklah, itulah jawaban dari kelompok 3. Bagi pertanyaannya ya. Kelompok 3 silakan kembali ke tempatnya. Setelah kita tadi sudah mulai dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah membacakan hasil presentasi dan jawaban masing-masing. Jadi, apakah di antara anak-anak semuanya sudah mengerti atau belum? Sudah. Baiklah. Sekarang kita akan membahas kembali tentang jawaban-jawaban dari soal ini ya. Tadi soal pertama, siapa saja tokoh yang terdapat pada cerita tersebut? Ibunya dan Darmi. Ibunya dan Darmi. Yang kedua, bagaimana alur yang terdapat pada cerita tersebut? Alur yang terdapat pada cerita tersebut Alur maju ya kan? Betul. Semuanya tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 3 menyebutkan alur maju. Yang ketiga, bagaimana latar baik latar tempat dan waktu pada cerita tersebut? Latar tempat Bukit Kecil dan Raya.
Pertanyaan selanjutnya, apa yang menyebabkan atau permasalahan yang menyebabkan Darmi menjadi sebuah patung? Coba siapa yang mau menjelaskannya, satu orang? Di tangan. Siapa? Siapa? Abang. Nah, abang. Karena ibunya itu, karena dari sekarang mengangkat ibunya itu menjadi budak dan pembantu. Betul. Siapa lagi yang mau menjawabnya? Karena Darmi seorang anak durhaka yang mengangkat ibunya budak dan dibutuh oleh ibunya. Betul sekali. Permasalahan yang menyebabkan Darmi berubah menjadi sebuah patung adalah karena dia durhaka kepada ibunya. Karena dia menganggap ibunya sebagai budak. Jadi dia dihukum menjadi sebuah patung. Baiklah, selanjutnya. Apa amanat yang dapat kita ambil dari cerita legenda batu menangis? Jangan pernah bersifat sombong. Betul sekali. Janganlah kita bersifat sombong dan durhaka kepada orang tua, terutama kepada ibu. Karena surga ada di Telapak kaki ibu. Betul sekali. Adapun kesimpulan yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu kita mempelajari tentang isi sebuah cerita atau dongeng. Adapun isi sebuah cerita itu terdapat beberapa unsur-unsur intrinsik. Yang pertama itu ada namanya tokoh. Nah, yang kedua ada sifat dan watak. Yang ketiga ada yang dinamakan dengan latar, baik dari latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang kelima yaitu alur. Alur itu terbagi dua. Ada alur maju dan alur mundur. Dan selanjutnya unsur-unsur intrinsiknya yaitu amanat atau pesan yang dapat kita ambil dari sebuah cerita, baik itu dongeng, legenda. Baiklah, kita sudah mempelajari mengenai tentang unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada sebuah dongeng. Karena kita sudah selesai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya sebelum kita pulang, marilah kita bersama-sama bernyanyi terlebih dahulu. Semuanya pada tahu kan lagu Ampera Perpisah? Tahu. Silakan berdiri dan kita nyanyi. 1, 2, 3, 4. Kita kisahnya belum masa sebiji di huruf bari-bari. Masa sebiji di huruf bari-bari. Mangga letak, ada kayu bengkok. Bengkoknya makan api, apinya kesurupan. Bengkok dimakan api, apinya kesurupan. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baiklah, anak-anak ibu semuanya, sebelum kita pulang alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai di dalam hati. Doa selesai.